Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini kita semuanya bisa berkumpul di Masjid Mumtaz Islamic School pada tanggal 18 Januari 2025. Dan seperti biasa setiap pekan ketiga, Sabtu pekan ketiga, kita tidak melanjutkan dulu pembahasan tentang bahasa Arab, tapi kita membacakan kitab Al-Wajiz fi Fiqhi Sunnati wal Kitabil Aziz, buah karya Fadilatul Syekh Ad-Doktor Abdul Azim Al-Badawi. Dan kita lagi membacakan Kitabun Nikah di halaman 327. Di pertemuan yang pertama kita sudah membahas apa hukum nikah, yang setelah kita membaca itu berbeda ya hukum nikah dari orang per orang. Ada yang bisa sampai wajib dan ada yang hanya sekedar sunnah. Lalu berikutnya yang sudah kita baca juga tentang wanita seperti apa yang paling baik untuk dijadikan seorang istri. Kita dapati dalam kitab ini ada 3 poin. Yang pertama, wanita tersebut memiliki agama. Nah, dari poin ini waktu itu kita sudah sedikit tambahkan keterangan, jangan mau kita seorang muslimah muti'ah, kita ini muslimah juga taat, mau dinikahi sama laki-laki kafir. Meskipun laki-laki kafir ini duitnya banyak, mukanya ganteng, jangan ya. Karena kita sudah diingatkan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 221 tentang tidak bolehnya wanita mukminah apalagi muti'ah yang sangat taat itu mau dinikahi sama orang kafir, orang musyrik, meskipun orang kafir tersebut betul-betul membuat takjub wanita tersebut dari sisi harta dan ketampanan. Yang kedua, wanita tersebut masih gadis. Ini yang diutamakan tentunya. Boleh sudah jadi janda dengan kriteria sangat dibutuhkan sama lelaki tersebut. Dan yang ketiga, wanita tersebut selain penyayang juga bisa melahirkan banyak anak. Ini yang ada di buku, sedangkan yang tidak ada di bukunya tapi ditulis di buku yang lain, di antara kriteria wanita pilihan
untuk dijadikan seorang istri, ya tentu cantik ya. Cantik ini relatif, tergantung pandangan setiap laki-laki. Tapi yang perlu diperhatikan tambahan ini adalah bagaimana wanita tersebut selalu membuat suaminya senang ketika dilihatnya. Karena ini pernah disabdakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi ditanya tentang wanita yang paling baik untuk dijadikan seorang istri. Lalu Nabi mengatakan, wanita tersebut kalau kamu memandangnya, kamu merasa senang. Nah, ini diantara yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Intinya apa? Ya, kalau diantara kita wanita yang belum menikah, ini segera dimiliki. Karena kalau wanita memiliki kriteria ini sangat dinantikan oleh para laki-laki. Nah, bagi kita yang jadi seorang ayah atau orang tua yang punya anak perempuan, mari kita didik anak-anak perempuan kita memiliki sifat seperti ini. Adapun hari ini yang akan kita lanjutkan di halaman 329, ayyur rijali khairun. Ya, laki-laki seperti apa yang paling baik atau yang paling cocok kalau dijadikan suami. Kalau kita sudah jadi suami, berarti kita tinggal memperbaiki, kita udah seperti ini atau belum. Kalau kita punya anak laki-laki kita harus disiapkan seperti ini. Bagi para perempuan yang belum menikah, ini kriteria laki-laki yang paling baik kalau ingin dijadikan suami. Qala Syekhu hafidhahullahu ta'ala, wa idza kana 'ala ar-rajuli an yataharra minan nisa'i man wasafna, wa idza, dan apabila kana 'ala ar-rajuli, bagi seorang laki-laki, an yataharra, benar-benar mencari, minan nisa'i, dari seorang perempuan, man wasofna, yang wanita itu sudah kita sifatkan, fa inna ala waliyil mar'ati, maka sesungguhnya bagi wali seorang wanita, an yataharra, betul-betul juga harus mencari, linikahiha, untuk menikahkan wanita tersebut, anaknya atau yang dalam tanggung jawabnya, untuk dinikahkan ar-rajul as-salihah, kepada laki-laki yang salih. Dari kalimat ini, pertama, perempuan tidak boleh nyari calon sendiri. Karena perempuan ketika dia punya kenalan, dia hanya akan mengedepankan perasaannya, bukan karena detail yang diinginkan oleh syariat. Dan mohon maaf, tidak boleh wanita nyari di media sosial, kecuali kalau di sana ada grup, ya, ada grup. Mohon maaf ya kalau judulnya kurang pas gitu ya. Di sana ada grup, entah grup WA atau grup Facebook atau grup Instagram, judulnya mencari jodoh. Tapi di dalamnya ada ustadz yang jadi perantara. Jadi nanti orang pada masuk di grup itu bertanya, "Ustadz, saya sudah siap menikah, adakah calon untuk saya?" Begitu. Tetapi kalau misalkan antum ngacak nomor, ya, ngacak nomor, pura-puranya salah sambung, tiba-tiba kenalan, atau di Facebook, ini tidak boleh sama sekali, ya.
Ini sudah banyak kasus ya, termasuk yang dialami oleh teman istri ana sendiri. Dan ana benar-benar menyaksikan sampai ke perceraiannya. Begitu. Ya. Malah jadi salah satu yang membantu proses itu. Proses perceraiannya. Gara-gara apa? Nyari di Facebook. Jadi kalau kita sebagai perempuan, menurut Syekh Abdul Azim, ala waliyil mar'ati, biarkan wali kita. Kalau kita masih punya orang tua, biarkan orang tua yang mencarinya. Tapi dalam tanda kutip, orang tuanya sudah kita bahas tadi ya. Orang tua yang sudah kenal tentang agamanya. Begitu. Karena ada tipe orang tua yang belum kenal agamanya, sehingga yang dicarikan nanti untuk calon anak perempuannya sesuai dengan keinginannya. Misalkan orang tuanya lagi butuh duit karena banyak hutang. Kira-kira calon suaminya yang seperti apa? Yang banyak duit, yang kaya raya gitu. Itu ya. Nah, jadi kan sudah jadi kesepakatan para perempuan kayaknya ya. Perempuan lebih mengedepankan perasaan. Apalagi mohon maaf ya, fitrah semua orang itu wajah itu jadi pandangan pertama. Jadi kalau menurut dia sudah cakep gitu ya, tampan, sudah. Kadang yang didahulukan langsung perasaan, bukan ilmu lagi. Begitu. Makanya biarkan nanti wali yang mencarikannya. Namun di sini juga ada yang menarik ya dari Syekh. Apa tuh tugas wali? Lihat, ya an yataharra, betul-betul mencari linikah ya, untuk menikahkan anak perempuannya ar-rajul salih. Nyarinya yang pertama itu laki-laki yang saleh. Ya, berarti kriteria yang pertama bagi laki-laki apa? Laki-laki yang soleh. Berarti sama saja ya, di poin yang pertama wanita juga yang memiliki agama, dan perempuan juga harus memiliki suami yang tahu agama. Nah sekarang kita yang hadir ini yang sudah punya suami, suaminya soleh, memiliki agama, itu tolong dipertahankan ya. Begitu. Nah kita ini yang sudah jadi suami, berarti bagaimana caranya agar kita semakin meningkatkan kesolehan kita. Dan nggak boleh ya, sekali lagi nggak boleh perempuan karena hanya takjub dengan ketampanannya, takjub dengan hartanya, dia mau dinikahi sama laki-laki kafir. Orang tua atau yang jadi wali nggak boleh juga menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki tersebut. Nanti tinggal di murojaah ya dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran masih dalam surat Al-Baqarah 221. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Wala abdun mu'minun khairun min musyrikin walau a'jabakum. Wahai para wali, jangan sampai kalian menikahkan orang-orang musyrik atau orang-orang kafir sampai mereka beriman terlebih dahulu. Sungguh kalau ada hamba sahaya yang dia beriman, itu lebih baik dari seorang kafir, seorang musyrik, meskipun yang kafir dan musyrik tadi membuat kalian wahai para wali takjub. Jadi Allah sudah langsung detail dalam Al-Quran menjelaskan tidak boleh mencari pasangan tapi hanya takjub dari sisi harta dan penampilan. Makanya tolong ya, ini kita harus saling mengingatkan nih untuk anak-anak kita, terkhusus yang sudah pada besar ya, kelas 5, 6, 7, 8, 9. Gak boleh mereka takjub sama orang-orang kafir, karena ditakdirkan zaman kita sekarang orang kafir yang membuat takjub anak-anak kita itu biasanya Korea ya, untuk zaman sekarang. Begitu ya, bisa jadi nanti ketika beda lagi, bukan Korea lagi,
Bisa jadi kan? Gitu. Jangan nikahkan mereka dengan orang-orang kafir. Meskipun kelihatannya tampan-tampan ya. Begitu. Ingat ya, laki-laki mah nggak butuh tampan ya. Laki-laki mah butuh apa? Tanggung jawab. Ya, dia mau bekerja. Begitu, menjaga apanya? Agama istrinya. Ngapain kalau tampan buat sakit hati terus? Ya enggak? Iya tuh. Iya. Tolong jadikan statusnya. Gitu ya. Ya, kita lanjutkan ke kitab. Kenapa yang harus dicari adalah laki-laki yang soleh? Li hadithi Abi Hatim al-Muzani. Karena ada sebuah hadis dari sahabat Abu Hatim al-Muzani. Abu Hatim al-Muzani ya, itu meriwayatkan, ini hadisnya ada dalam, lihat catatan kaki nomor 2. Itu ada dalam kitab Imam At-Tirmidzi dan kata Syekh Albani hadis ini sahih. Ya. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kata beliau, "Idza ja'akum," apabila datang kepada kalian wahai para wali. Itu lihat bahasanya ya. Ke wali, bukan ke kalian wahai perempuan. Bukan. Sekarang kalau tiba-tiba ada seorang laki-laki datang ke kita perempuan, laki-laki itu ngomong begini, "Neng, mau nikah sama saya enggak?" Kira-kira jawabannya apa? Kalau berani datang ke rumah ngomong sama wali gitu. Iya teh nu disuruh gitu teh anu terlihat soleh ya. Anu kira geus terlihat mah embung, langsung gitu bae. Ya, langsung dijawab gitu. Ya. Jangan gak enak dalam masalah ini, jangan. Lihat, idza ja'akum, apabila datang kepada kalian wahai para wali, siapapun, tardona, engkau wahai para wali ridho dinahu akan agamanya, wa khuluquhu dan akhlaknya, fa ankihuh, maka segeralah nikahkan dia dengan anakmu. Gitu ya, cukup dengan agama dan akhlak. Ini kita lagi ngomongin poin nomor pertama ya. Kalau ditakdirkan hanya ngomongin nomor pertama, belum nomor-nomor yang lain, berarti seandainya laki-laki soleh tersebut yang memiliki agama belum punya kerjaan, nggak masalah. Eta mah angke dibahasna di nomor berikutnya. Nama sing soleh we heula. Karena lelaki yang soleh, yang tahu agama, dia nanti bertanggung jawab dan punya dorongan dari agamanya. Jadi mau bekerja karena sudah punya tanggungan, gitu, ya. Fa'ankihuhu, maka nikahkan dia laki-laki yang soleh tersebut terhadap anak-anak kita. Illa taf'alu, jika kalian tidak melakukannya, tidak menikahkannya, takun fitnatun, akan jadilah sebuah fitnah fil ardi, di muka bumi ini, wa fasadun kabir, dan kerusakan yang besar. Ternyata setelah kita baca hadis ini beserta syarahnya ya, jadi hadis ini ada dalam kitab Imam At-Tirmidzi. Ternyata dalam kitab Imam Ibnu Majah juga ada ya. Karena ditakdirkan kemarin ada waktu ana nyari, ternyata di antara syarahnya itu gini. Kebayang katanya kalau ada para wali nggak mau nikahin anak-anaknya, padahal sudah jelas ada yang datang orang soleh, sedangkan hukum asal di muka bumi ini yang soleh dan soleh itu sedikit, yang lebih banyaknya yang selain itu. Maka kalau wanita dibiarkan tidak dinikahi sama mereka, maka ketika hawa nafsunya sudah tidak bisa dibendung, akan terjadi kerusakan. Maksudnya perzinahan. Iya. Ya gimana lagi coba? Karena yang halalnya tidak ada, ya otomatis akan terjadi perzinahan. Dan kalau sudah perzinahan ini merajalela, berarti nanti tinggal nunggu azab kerusakan. Rusak muka bumi ini. Nah makanya kita nih ya yang jadi para wali,
Jadi jangan mikir kerjaan dulu. Ingat, karena kita bahas nomor 1 ya. Jadi agama dulu. Kalau sudah ada, sudah siap nikahkan. Kita lanjutkan. Wala ba'sa, dan tidak jadi persoalan, bukan aib, bi an ya'ridul insanu, kalau ada seseorang di sini maksudnya wali ya, an ya'ridu, menawarkan, ibnatahu, anak perempuannya, au ukhtahu, atau saudari perempuannya, ala ahlil khair, kepada orang yang soleh atau laki-laki yang soleh, ditawarkan. Ya, ada seseorang yang sudah dikenal agamanya, baik agamanya, kita punya anak perempuan, datang ke orang itu, ente mau nggak nikahin anak perempuan ana? Begitu, ditawarkan, bukan aib sama sekali. Li hadits Ibnu Umar, karena ada sebuah hadis dari Abdullah bin Umar. Hadis ini ada dalam kitab Imam Bukhari, Imam An-Nasa'i, dari sahabat Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ini lagi mengkisahkan. Siapa yang dikisahkan? Lanjutkan. Anna Umar bin Al-Khattab, bahwasanya Umar bin Khattab, siapanya berarti? Ayahnya. Jadi dulu ayahku, bahasa kitanya gitu ya. Sesungguhnya Umar bin Khattab hina ta'ayyamat Hafsatu bintu Umar, hina tatkala ta'ayyamat, jadi janda, Hafsatu, Hafsah anaknya Umar. Jadi dulu ya, Umar itu menikahkan Hafsah kepada suami yang bernama Khunais, ditakdirkan meninggal jadi janda kan, gitu ya. Jadi ketika Hafsah jadi janda, min Khunais ibn Hudzafah, dari seorang laki-laki sahabat yang bernama Khunais bin Hudzafah As-Sahmi. Nah, Khunais ini wa kana min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fatufiya bil Madinah. Khunais ini termasuk sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang wafat di Madinah. Anak tadi mencari ya siapa Khunais itu, anak dapatin biografinya begini. Jadi Khunais itu ternyata termasuk sahabat awal-awal yang masuk Islam sebelum Nabi masuk ke Darul Arqam. Berarti ini sahabat awail ya, yang pertama-tama. Dan Khunais ini ditakdirkan ikut juga hijrah ke Habasyah, masih genting-gentingnya Nabi pada waktu itu. Dan ternyata Khunais juga termasuk yang ikut perang Badar dan perang Uhud. Dan kita tahu sahabat yang ikut perang Badar itu semuanya pilihan. Malah ada sebuah kisah ya, ketika ada sahabat yang perang Badar yang melakukan dosa, ngomongnya apa? Sudah, silakan kalian mau berbuat dosa apa aja nggak Pak, udah diampuni. Sampai begitu. Saking mulianya. Tapi nggak mungkin mereka berbuat maksiat. Kenapa? Karena mereka pilihan Allah. Begitu. Khunais itu diantara sahabat yang ikut perang Badar dan perang Uhud. Rajulun salihun, seorang laki-laki yang soleh. Makanya dinikahkanlah Hafsah dengan Khunais ini. Tapi ditakdirkan Khunais meninggal terlebih dahulu. Maka jadilah janda Hafsah. Kita lanjutkan kisahnya. Faqala Umar bin Khattab, maka Umar bin Khattab berkata, fa'ataitu Utsman bin Affan, aku mendatangi Utsman bin Affan, karena Umar tahu Utsman ini sudah dia salih, kaya, tampan, punya nasab. Kurang apa? Gitu ya. Udah mah soleh, kaya lagi ya, tampan, punya nasab. Kan ini kriteria yang paling utama ya. Udah ya, tama ulah mikir heula akhwat nya, lamun aya nu kieu mah geuat be penta begitu ya. Kita juga sama para wali. Apa kata Umar? Fa'aradtu alaihi Hafsah,
maka aku tawarkan anakku Hafsah kepada Utsman. Faqala, Utsman menjawab, sa'anzuru fi amri, saya akan melihat dulu urusanku. Maksudnya biarkan aku memikirkannya terlebih dahulu, nggak bisa jawab sekarang. Nanti di akhir hadis kita tahu ya apa alasannya di akhir hadisnya. Falabithu layali, kata Umar, aku menunggu beberapa hari. Summa laqiyani, kemudian Utsman mendatangiku. Faqala, lalu Utsman mengatakan, qad badali alla atazawwaja yaumi hadza, sudah aku pikirkan dan nampak padaku kayaknya hari-hari ini, pekan-pekan ini, bulan-bulan ini aku nggak mau nikah dulu. Nanti kita tahu akhir kisah, akhir alasannya di hadis ini ya. Jangan suudzon dulu ke Utsman ya, jangan. Oke. Qala Umar melanjutkan, falaqitu Abu Bakrin As-Siddiq, maka setelah mendengar jawaban itu aku mendatangi Abu Bakar As-Siddiq, orang soleh, sudah tahu kesolehannya, didatangi. Fakultu, aku katakan kepada Abu Bakar, in syi'ta zawwajtuka Hafsata binta Umar, wahai Abu Bakar, kalau engkau mau aku nikahkan engkau dengan anakku Hafsah. Fasomata Abu Bakrin, Abu Bakar hanya diam, somata, diam. Falam yarji' ilayya syai'an, enggak ngomong apapun, enggak basa-basi, diam saja. Ya. Wa kuntu aujada alaihi minni ala Utsman. Ini kalau diterjemahkan bebas. Dan perbuatan Abu Bakar ini lebih menyakitkan daripada Utsman, gitu kalau terjemah bebasnya ya. Begitu. Karena kenapa? Ngasih alasan enggak, ngomong juga enggak, cuman diam aja coba. Gitu. Falabithu layali, maka berlalulah beberapa hari. Tsumma khotobaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berlalu beberapa hari, ternyata Rasulullah mengkhitbah Hafsah. Fa ankahtuha iyyah, maka aku langsung nikahkan Rasul dengan anakku Hafsah. Falaqiyani Abu Bakar, setelah terjadi pernikahan yang sah, Abu Bakar mendatangiku. Faqala, dan berkata, la'allaka wajadta alayya, aku tahu pasti engkau marah kepadaku. Hina aradda alayya Hafsata, ketika engkau tawarkan anakmu Hafsah kepadaku. Falam arji ilaika syai'an, aku hanya diam, enggak ngomong apa-apa, enggak ngasih alasan apa-apa. Qala Umar, qultu na'am, Umarnya gentle, iya betul, aku benci sama engkau. Begitu ya. Qala Abu Bakar, lalu Abu Bakar berkata apa? Fa innahu lam yamna'ni, sebenarnya tidak pernah ada yang menghalangiku an arji'a ilaika, untuk ngomong kepada engkau atau ngasih alasan. Fima aradda alayya, terhadap apa yang engkau pernah tawarkan kepadaku. Illa anni kuntu alimtu, tapi aku pernah mendengar Rasul, aku mengetahui bahwa beliau qad dzakaraha, pernah nyebut Hafsah, dan aku tahu maksud beliau. Nggak enak lah masa melangkahi Rasul, itu maksudnya ya. Falam akun li ubsya sirra Rasulullah, kenapa waktu itu anak nggak bilang begitu? Falam akun li ubsya sirra Rasulillah SAW, aku bukan termasuk orang yang suka menyebarkan rahasia Rasul, karena waktu itu Rasul bersifatnya rahasia. Masa anak tiba-tiba bilang ke orang? Enggak, aku tahan itu ya. Walau tarokaha, seandainya Rasul pada waktu enggak jadi nikahin, qabil tuha, aku langsung menikahi Hafsah, gitu kata Abu Bakar ya. Itu ya. Jadi dari hadis ini para ulama kita memasukkan bahwa seandainya ya ada laki-laki yang salih, tapi salihnya karena apa? Karena ilmu ya, bukan karena perasaan.
Makanya akhwat, jangan pernah memilih secara langsung laki-laki yang suka ikut ngaji, jangan, ya. Karena bisa jadi laki-laki yang ikut ngaji itu karena lagi nggak punya kegiatan, ngapain lagi? Ikut ngaji lah. Padahal itu bukan jadi karakter dirinya. Atau hanya baru diajak. Atau ada yang memanfaatkan karena di kajian ini banyak makanan, lumayan. Jadi banyak apa? Banyak tujuan. Ya, si itu sok ngaji langsung enggak, jangan dulu. Cari dulu informasi. Makanya biarkan siapa? Wali kita yang mencari informasinya. Ini mah hanya sekedar kisah saja buat nguatin kita ya, buat nguatin kita. Ini kasusnya terhadap anaknya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ya. Jadi Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin itu punya anak perempuan. Yang pernah datang kepada beliau itu murid terbaiknya. Datang kepada beliau niat mau menikahi anak perempuannya. Apa kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin? Nanti aku pikirkan. Udah jawabannya cuma gitu doang. Padahal udah jelas soleh kan. Anaknya tadi? Muridnya yang terbaik. Padahal mah lamun ngali hadis mah geus langsung gitu kan. Tapi enggak begitu. Karena barangkali dia datang itu hanya untuk disebut baik menurut gurunya. Kan kita enggak tahu. Akhirnya apa? Kata si muridnya, itu sudah berlalu itu lama. Aku hanya menganggap orang ditolak gitu. Geus teu dipikirkan deui, biasa ngaji deui. Sudah beberapa bulan dipanggil, kamu masih niat ke anakku? Masih. Jadi begitu. Begitu. Ternyata apa? Setelah cerita panjang lebar apa? Di beberapa bulan itu dia nyari informasi tentang dia ternyata. Ini seorang syekh. Tahu betul itu muridnya. Tapi untuk kebaikan anaknya enggak begitu. Apalagi kalian para akhwat ningali laki-laki karek ngaji ya mah soleh sok ngaji enggak bisa. Ya, karena motif orang ngaji itu berbeda-beda. Gitu, makanya ya kalau lihat sepintas dari sini udah serahkan ke orang tua yang sudah ngerti. Atau kalau kita pandang orang tua belum paham sampai sejauh ini, minta bantuan ke ustadz yang sudah yang sudah tahu. Tapi kita juga nih para laki-laki atau para asatidzah itu nggak bisa langsung merekomendasikan seseorang kalau kita benar-benar nggak tahu. Ya. Jadi misalkan ada akhwat yang datang ke ana, Ustaz, tolong carikan ana calon suami ya. Ana melihat nih ada ikhwan di sini. Ana punya tuh ikhwan suka ngaji, nggak boleh. Ana juga harus nyari dulu informasi tentang dia. Ya, masih ingat nggak kisah Umar itu? Umar pernah ditanya kan, gimana biar kita tahu karakter seseorang? Kata Umar, pertama pernah bersafar dengannya, ya pernah mabit bersamanya, artinya tinggal bareng lama bersamanya. Yang ketiganya apa? Pernah bermuamalah masalah uang. Baru kita akan tahu karakter seseorang. Ya, kita nggak, karena anak terasa betul gitu ya, ketika 9 tahun ya safar gitu, itu punya temen itu yang benar-benar agamanya baik mah akan terlihat. Tapi kalau hanya butuh duitnya saja, ketika kita lagi nggak punya uang, nggak nyamper itu, gitu, kelihatan. Makanya kan ada anekdot ya bahasanya, gitu. Jadi lamun keur loba duit mah loba batur, lamun keur teu boga duit mah hirup teh asa sorangan, gitu ya, begitu. Itu akan terlihat. Jadi teman-teman tuh punya ragam juga kan. Begitu. Terus kalau karena teman kita ini soleh ya, ketika kita sakit, kita kan jauh dari orang tua. Begitu. Dia yang nyuciin baju kita, yang nyariin makanan sarapan buat kita, makan siang, makan malam. Coba karena kesolehannya itu dia berani berbuat seperti itu. Tapi kalau enggak ya masing-masing saja. Gitu. Akan terlihat nanti di safar. Ya, akan terlihat. Gitu. Apalagi nanti kata Umar tentang apa? Duit, muamalah. Antum akan lihat tuh ya, yang benar-benar tidak
soleh karena agamanya, ada minjem masih gana solehnya, begitu. Pas ditagih jadi galak, begitu. Udah niatan nggak mau bayar, itu akan terlihat nanti. Nah, makanya kita nih para laki-laki, para asatidzah nggak bisa langsung merekomendasikan langsung. Kita juga harus mencari informasi. Lihat tadi yang dilakukan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, nggak langsung nyari dulu informasinya. Kenapa? Karena kita terikat dengan sebuah hadis. Ya, apa bunyinya tadi? Apabila datang kepada kalian orang yang engkau ridhoi agama dan akhlak. Jadi itu yang harus kita para wali, para ustadz yang harus nyari. Nggak bisa cuma nikahin aja. Nah, kembali ke hadis ini, ya. Berarti hadis ini tuh hanya apa? Hanya sebagai penguat. Kalau nanti nggak ada yang datang ke kita nih para wali, nggak ada yang datang, ya kita nggak apa-apa, bukan aib. Tawarin anak kita. Pon bising aya nu nyarios kieu masalahna. Siga teu payu be anak ditatawarkeun. Gitu. Iya kan? Ini Umar nawarin tuh anaknya. Ya. Nggak masalah. Kalau memang kita tahu lelaki ini lelaki yang soleh. Zaman sekarang mah lelaki soleh itu langka, akhwat. Ya. Langka. Begitu. Apalagi sudah mah dia baik agamanya, baik akhlaknya, ini sudah langka sekarang. Jarang. Karena kita harus yakin dengan hadis Nabi. Di akhir zaman itu laki-laki semakin sedikit, wanita semakin banyak. Di akhir zaman itu akan semakin buruk akhlak manusia. Berarti semakin akhir zaman laki-laki semakin sedikit, yang baiknya akan lebih semakin sedikit. Makanya kalau para sayyidah yang sudah punya suami, yang suami ditakdirkan sekarang solih, itu dipertahankan. Ya, dipertahankan. Ngobrol kumaha meh tambah sayang gitu. Iya atuh. Da ari ngagombal geus jadi suami istri mah jadi pahala. Ya. Iya atuh. Begitu. Dipertahankannya. Jangan sampai dia direbut orang. Iya, iya kan? Karena kitanya malah semakin kesini tidak menjaga agama dan kesolehannya, dia nanti akan nyari yang lain. Rugi nanti. Begitu ya. Nah, kita nih sebagai suami pertahankan kesolehan kita, minimalnya bisa mempertahankan istri itu atau bisa nambah nantinya kan? Begitu. Karena nanti bakal banyak yang menawarkan kepada kita nanti. Begitu. Iya. Iya mah rumus ya, iya mah rumus. Oke ya. Berarti dari hadis ini tadi kriteria seorang laki-laki yang paling baik yang akan dijadikan sebagai suami apa berarti? Selain solih agamanya, yang kedua solih akhlaknya. Nah, kalau lihat dari kitab ini, beliau hanya mencantumkan itu. Sebenarnya dengan dua kriteria ini saja sebenarnya sudah cukup. Tetapi kalau kita lihat dalam kitab yang lain, memang ada tambahan ya, ada tambahan. Tapi setiap tambahan akan kembali ke dua poin ini. Contoh, kalau kita lihat dalam kitab Shahih Fiqh Sunnah, ya, yang ditulis oleh Syekh Abu Malik Kamal, beliau menambahkan. Apa di antara tambahannya? Itu sayang sama istri. Jadi punya kriteria sayang sama istri. Bagaimana tahu dia itu penyayang? Itu di keluarga biasanya. Makanya nanti yang perlu diperhatikan itu bersama siapa dia bergaul. Misalkan ini sekedar contoh. Saya ini lagi dijadikan target. Apakah saya ini baik atau tidak? Nah, cari teman saya ini. Nah, ini kan Ustaz Hendra, Ustaz Sirot. Tanya dia. Gimana jenjang ini? Atau misalkan kebetulan ini tetangga anak. Anak kan 5 bersaudara. Gimana itu ke adik kakaknya gitu. Akan terlihat. Ya.
akan terlihat. Jadi kalau dia punya kriteria sayang kepada istrinya, berarti dia akan lihat juga di keluarganya. Kan ada adiknya perempuan atau ada kakaknya perempuan, ya kan? Ada saudara-saudaranya, itu suka memperhatikan, suka membela semua. Nah, itu berarti jadi karakter. Begitu. Kalau di luar bisa jadi itu hanya apa? Hanya biar terlihat baik saja. Apalagi hanya sepintas. Kayak di kerjaan ya, kayak di tempat kerja kan terbatas, hanya dari pagi sampai siang. Ada guru perempuan yang butuh bantuan, dia kayak pertama banget, belum bisa dijadikan karakter bahwa dia orang yang baik, karena itu mah di posisi umum, semua orang pengen dianggap baik, nggak bisa. Kalau di rumah itu akan terlihat, tetangga itu akan melihat. Nah ini ya. Nah lihat, sayangnya dia itu kan timbul dari agamanya, karena agama yang mengharuskan dia sayang kepada adiknya, menghormati sama kakaknya, sehingga dia akan timbul seperti itu ya. Terus apalagi di dalam kitab ini dikatakan dia itu bertanggung jawab dalam hal apa? Nyari nafkah. Kalau dia ahli agama, baik agamanya, itu agama sudah banyak hadis-hadis yang memberitahukan bahwa nyari nafkahnya seorang suami itu bagaikan jihad. Jadi dengan agamanya sudah termotivasi. Ya, apalagi kalau dia paham ketika akad ijab qabul kan, sudah diserahkan semua tanggung jawab dari seorang ayah kepada suaminya. Atau udah jadi kewajiban memberikan nafkah, entah nafkah lahir ataupun nafkah batin. Jadi sudah ada dalam agamanya bahwa dia harus bertanggung jawab. Coba kalau laki-laki yang tidak punya basic agama, dia mungkin awal-awal dia punya kerjaan, ditakdirkan entah karena ada masalah di kerjaannya dia nganggur, sudah cuek gitu. Malah ada yang perempuan yang jadi korban kan ya, perempuan yang jadi nyari kerjaan, dia malah di rumah. Yang kurang ajarnya di rumahnya malah apa? Cuma main HP saja, nonton TV saja. Begitu. Ada laki-laki yang punya mental seperti ini, akhwat. Kenapa? Ya tadi karena agamanya tidak ada pada dirinya. Ini ya. Ada sebuah hadis riwayat Imam Muslim, Imam An-Nasa'i dan Imam Abu Dawud. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Fatimah bint Qais. Nabi pernah memberikan nasihat kepada Fatimah binti Qais. Karena memang waktu itu Fatimah ini bertanya kepada Rasul tentang lelaki seperti apa wahai Rasul yang layak dijadikan suami bagiku. Tiba-tiba Rasul menjawabnya seperti apa? Ada tiga tipe laki-laki katanya. Ya, cuma di hadis ini disebutin namanya ya. Pertama, amma Muawiyatu fasa'lukun la malalahu. Wa amma Abu Jahmin farajulun la yad'u asahu min atiqihi. Walakin inkihi Usamah. Nah ini untuk jadi ilmu buat kita. Laki-laki itu kemungkinan ada tiga tipe ya. Yang pertama kayak Muawiyah. Muawiyah itu orang soleh tapi miskin. Itu kata Nabi, miskin. Ada juga Abu Jaham. Abu Jaham ini dia kaya, tapi katanya dia itu tongkatnya nggak pernah lepas dari pundaknya. Maksudnya apa? KDART betul. Cepat ngambek langsung mukul, cepat ngambek langsung ngageplak, cepat ngambek langsung emosi dengan anggota tubuhnya. Apa kata Rasul? Tuh ada Usamah tuh. Dia miskin juga enggak, terlalu kaya juga enggak, gitu. Dan dia juga apa? Penyayang. Nikahin dia saja. Nah dari sini kan kebayang ya, begitu. Makanya tadi
Kalau kita bertemu ada laki-laki soleh dulu ya, yang pertama ya, agamanya dulu sudah dapat, dia kaya lagi, udah kaya dia ganteng lagi, sudahlah, ini mah jangan apa, jangan nolak dan jangan lama-lama, gitu. Meskipun dia katanya kan anak lagi kuliah dulu, nggak apa-apa, sambil kuliah aja, gitu ya, gitu. Kayak Utsman tuh, masya Allah ya, jadi pilihan. Nah ini yang dibahas di kitab ini, dan beliau hanya menerangkan sifat ini dalam kitab ini. Berikutnya halaman 330, an-nadharu ilal makhtubah, melihat calon yang mau dinikahi. Bahasa kitanya dilihat dulu ya. Kenapa? Ya barangkali ada kasus seorang perempuan datang kepada salah satu ustadz, ingin dicarikan seorang laki-laki yang soleh. Akhirnya apa? Akhirnya sudah dapat. Laki-laki percaya ke ustadzah tuh, perempuan juga percaya. Udahlah percaya, nggak perlu saling lihat. Nanti aja tiba-tiba prung kayak gitu ya, prung. Akhirnya jadilah nikah. Nikah. Ternyata malam pertama itu langsung terjadi perceraian. Kenapa? Karena kadang ada orang yang punya pandangan bahwa dia nggak suka sesuatu dalam diri orang itu. Dan ternyata di zaman Nabi itu ada perempuan yang minta cerai, yang disebut khulu itu, gara-gara masalah wajah. Gitu. Makanya inilah syariat agama kita, kenapa harus saling lihat. Apalagi kalau nanti ya, anak tadi baca sekilas ini kurang lengkap, hadis-hadisnya tidak dicantumin semua, nggak masalah, tapi ini juga akan mewakili. Waman waqa'a fi qalbihi khitbatu mra'atin, dan barang siapa yang sudah ada dalam hatinya khitbatu mra'atin, ingin mengkhitbah seseorang, syuri'a lahu, maka disyariatkan baginya an-nadharu ilaiha, melihat dulu. Jadi urutannya begini nikah itu, nazar dulu baru khitbah, gitu ya, nazar dulu. Qabla an yakhtubaha, sebelum dia mengkhitbahnya. Li hadithi Muhammad bin Maslamah, karena ada sebuah hadis dari Muhammad bin Maslamah. Hadis ini ada dalam kitab Imam Ibnu Majah. Qala, dia berkata, khatabtu imra'atan. Muhammad bin Maslamah itu pernah ingin mengkhitbah seorang perempuan. Faja'altu atakhabba'u laha, maka aku cara mempraktekkan nazar itu, aku melihatnya dengan sembunyi-sembunyi. Bahasa sekarangnya curi-curi pandang gitu ya, gitu. Tapi ini nggak kira-kira nyuri-nyuri pandangnya, coba lihat lanjutkan, hatta nazartu ilaiha fi nakhlin laha, sampai aku melihatnya, aku naik ke sebuah pohon yang pohon itu dekat rumahnya. Aku lihat itu. Ngintip bahasa orang nama awal gitu ya. Masya Allah. Makanya karena kejadian ini nyata ya, karena hadisnya sahih, faqilalah, pernah tuh Muhammad ini ditanya, ataf'alu hada wa anta sahibu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata temannya teh, wahai Muhammad, enggak salah ente sampai ngintip, kalau kita terjemahkan tadi ya, ngintip seperti itu, padahal ente ini adalah sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai ditanya begitu. Qala, Muhammad bin Maslamah menjawab, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ya enggak salah lah, aku kan pernah mendengar langsung Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza alqallahu fi qalbi imri'in khitbatam ra'atin,
Apabila Allah sudah masukkan ke dalam hati seseorang ingin menkhitbah seorang perempuan, fala ba'sa an yanzura ilaiha, maka tidak mengapa kalau dia melihat perempuan tersebut. Cuman memahaminya dengan apa? Dengan ngintip. Makanya wajar kalau tadi ada salah orang ulama yang berpendapat sampai seperti itu melihatnya. Karena sahabat juga ada yang memahami sampai seperti itu. Bukan berarti kita harus ngikutin Muhammad bin Maslamah, bukan. Tapi yang kita ambil menurut para ulama kita, dan ini yang kita rojihkan juga ya, yang kita rojihkan, memang tidak harus seperti itu. Karena ada juga pendapat yang mengatakan wajah ini yang disyariatkan ketika apa? Nazar, wajah sama tangan itu mencukupi seluruhnya. Kalau wajah itu mencukupi kecantikannya, kalau tangan itu mencukupi tubuhnya. Ya, mencukupi tubuhnya. Kalau mau tambahan, paling pendapat Omar. Karena bisa jadi, mohon maaf. Ada orang yang langsung nggak suka kalau budugan ya, tahu budugan ya? Korengan. Apa sih bahasa kitanya? Iya gitu. Itu meskipun dia sudah enggak, cuman bekasnya banyak, tapi dia enggak suka. Terkadang ininya mulus, tapi kakinya, ya, terkadang. Cuman beberapa ulama mengatakan ini biasanya mewakili, ya. Jadi kalau tubuhnya banyak masalah, ya biasanya di sini juga tidak mulus gitu. Biasanya begitu, ya. Wallahu alam. Inti dari hadis ini kita harus apa? Harus melihat dulu, ya, melihat calon kita. Kenapa? Nah, kita lanjutkan pembacaan bukunya. Kenapa sih harus tetap melihat? Di hadis yang kedua, wa anil Mughirah bin Syu'bah. Ada hadis dari sahabat Mughirah bin Syu'bah. Hadis ini ada dalam kitab Imam An-Nasa'i dan Imam At-Tirmidzi. Kata Mughirah bin Syu'bah, ataitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadzakartu lahum ra'atan akhtubuha. Aku menceritakan ada seorang perempuan yang aku ingin mengkhitbahnya. Faqala, maka Rasulullah menasihatiku, idhhab fanzur ilaiha. Wahai Mughirah, pergi datangi wanita itu dan lihatlah. Fa innahu ajdaru an yu'dama bainakuma. Ini alasan terbesarnya. Karena dengan melihat ini akan mendawamkan pernikahan kalian. Ya, bahasa kitanya apa? Bisa melanggengkan pernikahan. Karena kita sudah melihatnya. Ya, anak termasuk yang memilih ya pendapat. Kalau seandainya ini hanya sekedar contoh ya, hanya sekedar contoh. Misalkan antum itu punya tadi ya, nggak bisa dipaksakan. Jadi kalau anak nggak suka, bener-bener nggak suka wanita yang kribo, misalkan ya, maka ketika dia ma'dzur dan masalah wajah di sini itu masih sangat dibolehkan. Jadi pas datang minta ke walinya, mohon maaf betul Pak, saya ini termasuk orang, ceritakan, saya boleh nggak melihat rambutnya, begitu, dibuka. Karena kalau dia benar-benar jadi spesifiknya ya, nggak suka betul, coba kalau ini disembunyiin, pernikahan terjadi malam pertama, kemudian dibuka, kemudian ini bisa jadi pecah sudah. Karena seakan-akan kayak dikhianati, ya kan? Nggak boleh begitu, ya, nggak boleh. Atau kalau dia ingin ya menjaganya, kalau dia ingin menjaganya, maka dia boleh utus ya seseorang. Anak termasuk yang melakukan itu. Anak kebetulan punya adik perempuan ya, anak bilang ke adik anak, tolong lihat, begitu, aman, sudah, gitu. Anak termasuk orang yang begitu. Dulu ya punya anak apa? Punya adik perempuan, minta bantuan.
Begitu. Ya. Jadi ada gitu ya. Kan ada orang yang itu bukan apa namanya? Ya pokoknya nggak sudah dihampura dan gitu. Ada yang benar-benar enggak gitu. Nah, ini beda-beda. Termasuk perempuan juga begitu barangkali ya. Termasuk perempuan juga begitu. Ya, misalkan ya, tadi kan syariat membolehkan melihat wajah ya. Jadi ada, ini mah kan hanya sekedar contoh saja. Ada wanita yang kemana-mana pakai cadar terus, malah cuma terlihat matanya saja. Begitu. Jadi nggak pernah tahu. Nah, ada seorang laki-laki yang benar-benar mempermasalahkan, dia nggak mau memiliki istri yang mohon maaf giginya keluar gitu ya. Begitu. Akhirnya pas dia minta, tolong dong buka cadarnya, nggak mau. Gitu. Pas dibuka bener kan untuk menutupi itu. Akhirnya sudah nggak jadi. Dan itu mohon dimaklum, nggak masalah. Karena ini syariat. Ya kebayang kan, 24 jam loh berdua di rumah, melihat terus gitu. Kebayang gimana nanti, ya kan? Ya, makanya diperbolehkan melihat. Jadi ada hal-hal yang memang ini bisa merusak nanti hubungan romantisnya sebuah rumah tangga. Nah, sebelum ini terjadi, syariat sudah memberikan solusinya. Apa itu? Nazar, dilihat dulu. Ya. Nah, lalu ada pertanyaan begini, bagaimana kalau nazarnya tidak langsung ke rumah dan dengan wali? Gitu kan ya? Begitu. Karena ini juga pernah terjadi pada ikhwan-ikhwan kita. Karena nazar itu bukan khitbah. Nazar itu hanya melihat, maka silahkan, yang penting jangan berdua-duaan, jangan khalwat gitu ya. Misalkan nih ada perempuan ya yang ingin dilihat sama ikhwan nih, tapi perempuannya pengen dulu, jangan ke orang tua karena belum siap, ya kan, belum siap. Akhirnya ya sudah, sok nyari perantara, misalnya gitu ya, nyari perantara gitu yang bisa dipercaya. Cuman melihat doang, kalau udah cocok udah baru kan bisa jadi ya, karena nazar itu tidak jadi kan tadi, karena ada beberapa sebab. Saya nggak mau nanti orang tua saya kecewa gitu, karena saya itu dengan kamu yang sekarang datang teh sudah termasuk 25 laki-laki yang datang yang nggak jadi misalkan saya kasihan sama orang tua, takut jadi kepikiran misalkan kan begitu. Jadi udahlah, jangan ke orang tua dulu misalkan gitu ya, nggak masalah karena ini cuman nazar ya. Tapi tadi jangan sampai berdua-duaan ya, atau khalwat begitu. Nah ini ya sepintas yang ana ketahui ilmunya, wallahu alam. Karena di kitab ini kan hanya segini ya. Nah, selanjutnya masih ada 10 menit kayaknya cukup. Al-khitbatu. Selanjutnya khitbah. Kalau khitbah itu bahasa kitanya melamar ya. Kalau zaman sekarang namanya melamar. Al-khitbatu hiya talabuz zawaji minal mar'ati bil wasilatil ma'rufati bainan nas. Khitbah adalah talabuz zawaj, permintaan nikah, minal mar'ati, dari seorang wanita, bil wasilatil ma'rufati, dengan wasilah yang sudah diketahui, bainan nas, antara manusia. Fa in hasalatil muwafaqatu, maka jika terjadi kesepakatan, muwafaqah, kesepakatan, fahiya mujarradu wa'din bizawaj. Antum garis bawahi ini yang punya kitabnya, mujarradu wa'din. Maka khitbah itu hanya wa'din, janji, bizawaj, untuk nikah. Pemahamannya apa? Pemahamannya la yahillu, tidak halal, lil khatib, bagi seorang laki-laki yang mengkhitbah, biha syai'un, terhadap calonnya, syai'un, sesuatu pun, minal makhtubah, nggak boleh diapa-apain, tidak halal.
Bal, bahkan tadhallu ajnabiyatun anhu, dia masih wanita asing. Kalau bahasa kitanya tidak halal, bukan mahram. Hatta yaqida alaiha, sampai benar-benar terjadi akad. Nah, ini untuk membantah kebiasaan di kampung-kampung kalau sudah ada lamaran, sudah masukin cincin, berarti dia milik ana. Kemana-mana dibonceng bareng, malah sampai gantian, perempuan nginep di rumah laki, laki-laki dibolehkan nginep di rumah perempuan. Yang lebih parahnya sudah disediakan kamar sendiri. Aduh, ini udah terlalu berlebihan, nggak boleh. Belum apa-apa, itu mah hanya sekedar janji saja. Kalau di kampung kita ini biasa memasukkan apa? Cincin. Apakah ini boleh? Ma'ruf bainan nas. Kalau itu memang diketahui di masyarakat itu begitu, enggak masalah. Ini bukan menyelisih syariat. Kalau di kampung kita tandanya, wahai perempuan, ente teh udah punya, udah jangan lagi nerima laki-laki yang lain. Bagi laki-lakinya, ente jangan lihat itu, kan itu sudah ada gitu. Katanya saling mengikat kan gitu bahasanya. Tapi bukan halal segalanya, karena hanya berupa apa? Janji saja. Makanya kalau sampai khitbah lalu ada jeda ke pernikahan, di jeda tersebut tersingkap semua aib, keburukan yang membuat dia ingin putus, itu sah kalau dipisahkan. Dan boleh jadi apa? Jadi apa bahasa orang nama? Nggak jadi nikahnya, boleh, ya, nggak masalah. Dan ini pun bukan aib. Kan ada ya di kampung-kampung mah dari lamaran ke nikah teh sampai 5 tahun. Bahasanya apa? Ngumpulin dulu untuk nikah, begitu. Ya, kita lanjutkan. Wala yahillu li muslimin, maka tidak halal bagi seorang muslim an yakhtuba ala khitbati akhih, untuk khitbahan saudaranya. Tidak halal, berarti haram. Udah tahu saudara kita itu lagi menghitbah wanita itu, jangan ditabrak gitu ya. Jangan, biarkan dulu sampai jelas perkaranya, jadi istrinya atau batal. Kalau sudah jelas batal, baru boleh masuk. Ya, kalau lagi dalam penungguan, jangan berani-berani. Meskipun hanya bercanda, nggak boleh. Jangan. Ya, begitu. Liqauli Ibnu Umar, karena ada sebuah hadis dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhoinya. Hadis ini ada dalam kitab Imam Bukhari dan Imam An-Nasa'i. Kata Abdullah bin Umar, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah melarang an yabi'a ba'dukum ala bai'i ba'din, untuk menjual ala bai'i ba'din, terhadap apa ya, barang yang sudah transaksi dengan yang lain, nggak boleh. Wala yakhtubur rajulu, dan tidaklah seseorang mengkhitbah ala khitbati akhihi, dia menawarkan dirinya ke perempuan yang sudah dikhitbah sama saudaranya, hatta yatrukal khatibu qablahu, kecuali kalau yang mengkhitbahnya sudah meninggalkannya, nggak jadi. Au ya'dzana lahul khatib, atau yang kedua dianya mengizinkan. Tapi janganlah ya, khawatir apa? Kalau mulutnya mengizinkan, hatinya gitu ya, udah sabar aja nunggu gitu. Ini tidak halal, tidak boleh, karena Nabi sudah melarangnya. Dan an-nahyu yufidut tahrim. Setiap larangan kalau tidak ada qarinah berarti tetap bermakna haram. Ya, tidak boleh. Wala yahilu lahu, dan tidak halal juga baginya khitbatul mu'taddati min talaqin raj'i, mengkhitbah wanita yang lagi masa iddah
padahal masih tolak yang bisa rujuk. Ada suami mentalak istrinya, kan ada masa iddah tuh, lagi masa iddah itu masih istrinya. Jangan tiba-tiba kita mengkhitbah. Ini mah pembahasannya nanti di bab talak ya, ada. Tapi ini mah hanya sekedar informasi aja. Yang betul, wanita yang ditalak masih talak 1 dan 2, dia nggak boleh keluar dari rumahnya. Dia harus tetap satu rumah sampai masa iddahnya selesai. Gitu. Ya. Cuman di kita mah nggak begitu ya. Jangankan sudah ditalak, keribut bagai langsung balik ke rumah orang tuanya. Ya, ini yang belum pada tahu ilmunya. Lihat kata beliau, li'annaha zaujatun, karena dia masih statusnya istrinya. Kama la yajuzu tasrihu bi khitbatil mu'taddati min talaqin ba'inin aw wafati zaujin. Dan sebagaimana tidak boleh juga mentasrih, bahasa orang mas sindiran ya, sindiran. Jadi ngomongnya langsung jelas. Mau nggak jadi istri saya? Nggak langsung begitu. Itu mah kan ngomongnya langsung jelas. Ini mah sindiran. Nya bising we atau curang jodoh. Mudah-mudahan bisa nikah. Tiba-tiba ngomong gitu tapi harapun wanita eta. Ya. Tasrih itu kalimat jelas tadi. Nanti di depan ada ini. Oh, ta'rid ya. Ta'rid. Ta'rid. Itu yang tidak jelas. Jadi yang jelas saja nggak boleh, yang ta'rid juga itu boleh. Kalau apa? Kalau meninggal suaminya, bukan karena dicerai, masih rujuk. Misalkan ada pasangan suami istri, suaminya meninggal kan? Nah itu kalau masa iddah kan tetap ada juga masa iddahnya, meskipun ditinggal mati suaminya. Itu kalau ta'rid itu tadi kalimat sindiran itu boleh kalau meninggal. Tapi kalau tadi yang masih bisa rujuk itu nggak boleh. Atau talaknya talak 3, ya, talak 3 itu boleh dengan ta'rid sindiran, itu boleh. Liqaulillahi ta'ala, kenapa yang ini boleh? Karena ada firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 235, wala junaha alaikum, tidak dosa atas kalian fima arradtum bihi, ketika kalian menta'rid, ya, kalimat sindiran, min khitbatin nisa, untuk mengkhitbah wanita, au aknantum fi anfusikum, atau tetap kalian sembunyikan dalam hati kalian, nanti saja, disembunyikan, tidak gitu. Dari paragraf ini berarti yang bisa kita ambil ilmunya adalah hukum asal mengkhitbah itu disyariatkan. Kapan tidak boleh? Pertama, kalau lagi dikhitbah sama saudara kita, tidak boleh. Yang kedua, kalau dia masih masa iddah yang masih boleh rujuk, ya, nggak boleh kita mengkhitbah begitu. Kecuali kalau yang ditinggal wafat, itu yang dibolehkan hanya kalimat sindiran. Wallahu ta'ala a'lam. Ini ya yang bisa kita baca pada pertemuan hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat dan berfaedah. Insyaallah di pertemuan yang akan datang, di Sabtu ketiga mendatang maksudnya, kita akan bahas tentang akadun nikah, tentang akad pernikahan.